sel terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah membran sel, yang merupakan bagian luar dari sel. Yang kedua adalah sitoplasma, cairan di dalam sel. Yang ketiga adalah nukleus atau inti sel, yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleolus yang berfungsi sebagai tempat sintesis ribosom. Ribosom akan dibawa keluar dari nukleus, lalu beberapa akan menempel pada retikulum endoplasma. Sedangkan beberapa ribosom lainnya ada yang tetap melayang berada di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma tanpa ribosom. Endoplasma berfungsi membawa zat hasil sekresi dari ribosom, yaitu protein. Protein akan dibungkus oleh suatu kantong atau vesikel dan akan dibawa menuju ke badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat memodifikasi protein, di mana protein tersebut akan dipaket, yaitu dengan menambahkan materi lain, misalnya lipid atau karbohidrat. Organel berikutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel dengan struktur bermembran yang berfungsi dalam respirasi seluler yang menghasilkan suatu energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya kita lihat perbedaan komponen sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, organel yang dimiliki oleh sel hewan adalah lisosom, yang berfungsi untuk mencerna sel yang telah rusak atau yang sudah tidak diperlukan. Selanjutnya adalah sitoskeleton yang tersusun atas mikrofilamen dan mikrotubulus. Rangka selnya, kita masuk ke sel tumbuhan. Organel sel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang pertama adalah vakula untuk menyimpan air atau makanan. Yang kedua adalah kloroplas, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bagian yang ketiga yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan adalah dinding sel yang berfungsi memberi bentuk sel dan melindungi isi sel.